karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Saudara, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Titus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Demikianlah bunyinya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, di zaman modern ini dengan banyak munculnya media-media sosial, apakah TikTok, apakah Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, ada banyak kabar-kabar yang kita dengar. Kabar-kabari tentang si A dan tentang si B, tentang satu negara, tentang negara kita, tentang pejabat, tentang orang biasa, kabar-kabar tentang yang baik atau yang tidak baik. Yang saudara pasti semua kabar itu punya efek dan semua kabar itu pasti akan berpengaruh kepada kehidupan manusia. Tetapi satu hal yang tidak kita jangan lupakan dalam hidup kita, bahwasanya kita punya berita baik yang besar. Kita punya good news dalam hidup kita, yang dimana kita harus fokus dengan kabar baik itu. Apakah kabar baik itu? Yaitu bahwa firman Allah yang datang ke dalam dunia itu telah menjelma menjadi daging yang datang dalam sejarah manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang membawakan anugerah keselamatan untuk diberikan kepada semua manusia. Dan saudara, kabar baiknya 2000 tahun yang lalu, selama 3,5 tahun, bahwa Yesus dalam pelayanannya, dalam anugerahnya melalui tutur kata, melalui perbuatannya, mengajar orang-orang percaya supaya orang-orang percaya yang kepada Yesus meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawinya. Karena itu orang Kristen harusnya ketika sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, menghidupkan 3 macam karakteristik kehidupan, yaitu menjadi orang yang bijaksana, yaitu orang yang menjaga diri, kemudian orang yang hidup di dalam kesalehan. Yesus mengajarkan kita untuk meninggalkan kejahatan kita sebagai respon daripada kita telah menerima anugerah dan keselamatan. Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak menyukai kejahatan. Dan Tuhan terlebih dahulu menguduskan kita melalui salib dan melalui darahnya yang tercurah di Bukit Golgota. Dan dengan demikian kita telah menjadi kepunyaannya. Dan setelah kita menjadi kepunyaannya, kita menyerahkan diri kepadanya, maka saudara, itu yang akan mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang telah dibaharui oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang lebih suka melakukan apa yang baik, lebih rajin melakukan apa yang baik, dan tidak menyukai dosa dan kejahatan. Ada perubahan yang sangat radikal kita alami ketika kita diselamatkan oleh Tuhan dan kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka ini akan berjalan secara alami, saudara. Secara alami ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan mengubah kehidupan kita. Banyak hal yang diubah atas diri kita. Kita orang yang selama ini mungkin suka kepada dosa, tetapi kita menjadi orang-orang yang menjadi jijik terhadap dosa. Nah, inilah kabar baik itu. Kabar baiknya adalah Tuhan menginginkan semua kita menjadi orang-orang yang diperbaharui. Pertanyaan untuk kita pada saat ini adalah, bagaimana respon kita terhadap keselamatan yang sudah diberikan kepada kita? Apakah kita menerimanya dengan sungguh-sungguh, atau apakah kita pura-pura tidak mau tahu dengan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita?
Ataukah kita menutup telinga kita akan keselamatan yang kita dengar? Atau kita masih suka kepada kehidupan kita yang lama dan kita tidak mau berpindah kepada kehidupan yang baru? Tapi ingatlah firman Tuhan pada hari ini, ketika Tuhan memanggil kita, jangan nunggu besok. Tetapi hari ini ketika Tuhan berfirman kepadamu, jangan keraskan hatimu, tetapi dengarkanlah Dia dan ikutilah Dia dalam segala lakumu. Karena dengan mengikut Kristus maka perubahan akan terjadi. Perubahan moral, perubahan tingkah laku akan menjadi sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka ada kebahagiaan, ada sukacita, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian kabar baiknya saudara. Karena itu mari kita menikmati hubungan yang baru dengan Tuhan. Kita nikmati relasi yang intim dan dekat dengan Tuhan. Kita nikmati relasi yang dekat dengan Tuhan, karena Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang sudah memberikan firman Tuhan, membukakan pikiran dan hati kita, kami sebagai suatu kabar baik, kabar yang maha akbar, yang diberikan kepada seluruh umat dunia, yang tidak berasal dari dunia tetapi berasal dari sorga, di mana sorga mencari orang-orang berdosa, supaya setiap orang yang berdosa diselamatkan, dikuduskan, dan dibebaskan dari segala kejahatan, dan menjadi orang-orang yang lebih suka melakukan apa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, pengalaman itu akan kami alami ketika kami sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Selamatkanlah setiap orang yang masih di dalam lumpur kekelaman. Selamatkanlah mereka yang masih di dalam kejahatan. Biarlah Tuhan datang di dalam Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka orang-orang yang suka untuk melakukan apa yang baik. Sebagai respon kami sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kami. Kebaikan yang kami lakukan bukan supaya kami masuk ke dalam kerajaan surga, karena kami tahu kerajaan surga telah menjadi bagian dari orang-orang yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Tetapi kebaikan itu adalah respon kami atas seluruh kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami yang akan beraktivitas dalam satu hari ini, kiranya seluruh aktivitas kami adalah aktivitas yang baik, aktivitas yang memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami menikmati hari-hari kami karena kami berjalan bersama dengan terang Tuhan. Yang sakit mari Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Setiap rumah tangga dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Roh damai sejahtera, kesatuan hati suami dan istri, kesatuan hati orang tua dan anak Tuhan anugerahkan dalam rumah tangga masing-masing jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Karena rumah tangga adalah pondasi yang sangat besar untuk menolong gereja dan bangsa negara kami. Kalau ada Tuhan orang-orang yang berduka cita pada saat ini, biarlah Tuhan menghiburkan mereka. Orang-orang yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan keluar bagi mereka. Karena itu dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.